What's up everyone, Oki Sutrisna here and welcome back to Oki Sutrisna Channels here. Dan hari ini dapat kabar bahagia dari Arc dan The Browser Company tentunya. Apa itu? Welcome to the Arc for Windows Beta tentunya. What's up everyone, Oki Sutrisna here and welcome back to Oki Sutrisna Channels here. Dan ini adalah kabar yang sangat bahagia banget untuk aku sebagai seorang developer juga tentunya. Dan seorang dan seorang yang sangat mudah untuk excited karena mendapatkan kabar gembira juga. Dan hari ini Arc for Windows is here. Aku mendapatkan akses untuk mendapatkan akses untuk Windows Beta, guys. Oke. Apa sih yang ada dan apa sih yang membedakan dari browser-browser lainnya gitu. Nah, jadi sebelumnya tuh beberapa waktu lalu aku mendapatkan sebuah wejangan juga dari Tio, kalau misalnya kalian bisa lihat dari bukan TioDev, dari tio.t3.gg bahwa dia menggunakan Arc browser untuk mengakses semua data, untuk membuat sebuah aplikasinya gitu. Jadi beberapa waktu lalu aku lihat dia live, terus dia menggunakan Arc browser untuk mengakses internet gitu. Maksudnya browsingan gitu kan. Tapi sayangnya untuk Arc for Windows ini dia masih support untuk Mac OS X gitu. Mac OS versi Mac, cuman versi Mac aja gitu. Tapi untuk versi Windows-nya itu masih kayak masih kayak di ambang-ambang gitu kan, karena di website itu kita masih join Windows waitlist gitu. So, here we are. Windows Beta for Arc. Gitu guys. Oke. Jadi ini adalah first impression dan bukan first impression juga sih, maksudnya kayak udah dari sebelumnya tuh aku udah dapat informasinya ini gitu. Informasinya ini aku dapat dari 2 April 2024. Sekarang sudah tanggal 7, guys. Jadi udah hampir seminggu tentunya. Sudah hampir seminggu aku dapat kabar ini, dan hari ini aku akan review aku akan first impression juga untuk teman-teman semuanya gitu. Oke. First of all, aku akan kasih tahu ke kalian semua gimana caranya dapetin Windows waitlistnya dari Arc browser ini. Oke, so kalian dapat ke Arc browser aja. Kalian ke Arc browser, terus kalian join aja Windows waitlist di sini. And then kita klik aja dulu, nanti isi datanya semuanya di sini, ikutin aja semua datanya, nanti otomatis 1 minggu atau 2 minggu kemudian kalian akan dapat akses untuk Windows-nya gitu. Oke. So, jadi hari ini kita akan nge-review dan tentunya apa aja sih yang membedakan dari browser lainnya gitu. Oke. So now kita akan lihat di sini ada main menu nih di sini. Di sini ada logo Arc browser gitu kan. Di sini ada banyak banget menu-menunya. Terus di sini tuh ada yang namanya settings di sini. Nah, di sini ada settings. Settings itu seperti menu dari Windows 11 tentunya. Jadi kalian nggak bisa resize, harusnya sih bisa resize ya. Di sini kok nggak bisa ya? Nggak bisa resize, cuma di atas doang nggak bisa di resize. Oh ya, nggak bisa di resize, cuman bisa doang di resize doang nih. Nggak bisa di resize. Oke. Jadi di sini ada profiles, tentunya ada bikin profile baru. Kalian bisa bikin profile baru karena di sini itu kan biasanya di tab di sini ada ini adalah profil, guys. Jadi kalau misalnya kalian mau membuat sebuah profile atau membuat sebuah bookmark baru atau segala macamnya, di sini kalian bisa nambahin. Oke, so jadi bisa tambahin di sini new folder tentunya, misalnya apa WWE gitu misalnya. Kalian masuk sini. Kalian masuk sini new tab. Kita akan new tab misalnya ke wwe.com gitu misalnya. Kalian bisa langsung drag aja buat sini dan boom. WWE langsung masuk ke folder kalian. Oke. So, masuk ke WWE, terus kalian tambah lagi extension, kalian bisa rename juga, rename space-nya misalnya apa, WWE Professional Wrestling gitu misalnya. Boleh, kalian bisa tambah WWE di sini, terus kalian bisa tambahin GCW juga tentunya,
Game Changer Wrestling gitu misalnya, apa segala macamnya. Terus GCW Game Changer Wrestling gitu misalnya. Tambahin di sini langsung muncul semuanya di situ dan otomatis langsung kelihatan sih di sini sih. Tapi nggak tahu deh kenapa ini bisa cuman di WWE doang yang kelihatan gitu. Cuman oh ya udah sekarang udah bisa. Oke. That's it. Ya jadi kurang lebih seperti itu. Oh ternyata masih aktif ya guys ya. Jadi kalian bisa close di sini. Kalau misalnya kalian bisa close, Ctrl W aja. Kalau misalnya kalian close, nanti otomatis langsung muncul di sini semuanya. WWE gitu. Professional Wrestling juga kalian bisa rename juga di sini. Wrestling, Professional Wrestling. Tuh misalnya. Terus di sini ganti jadi Professional Wrestling News gitu misalnya, Professional Wrestling News. Di sini ada GCW. Ya kurang lebih seperti itu untuk tab-tabnya dan kita bisa tambahin. Kalau misalnya di sini aktif dia akan nggak bisa close, tapi kalau misalnya kalian close dia otomatis langsung hide semuanya di sini gitu. Oke, di tabnya. Nah, oh ya sama lagi satu tabnya di sini juga sudah di samping ya guys ya dan sudah auto hide juga. Jadi apa namanya dia menurutku nih kayak sebuah hal yang sangat bagus juga ya untuk bisa ditiru juga untuk tim-tim developer browser. Jadi space-nya untuk browsingan itu semakin hemat gitu loh, semakin hemat. Semakin luas gitu lah, experience-nya semakin luas gitu dengan ditambahnya tab-nya ini auto hide dan terus di samping gitu. It's really good. Oke. So kita akan coba ke mana ya? Dan kita akan coba lagi untuk tour kita kali ini guys. Terus kita ke Spaces, di sini udah ada Spacesnya, ada Professional Wrestling News, di sini ada Space 2. Terus ada tabs, ada tabnya apa gitu kan, open comment bar. Ini apa comment bar? Oh, comment bar ini ya. Oke. Comment bar tuh kayak search gitu ya guys. Jadi kayak apa namanya Windows Power Toys gitu. Kalau misalnya Windows Search, kalau misalnya kalian di Mac kurang lebih seperti ini gitu. Terus di sini tuh ada apa namanya, ada developernya juga, ada JavaScript console-nya juga, ada view source-nya juga, ada developernya juga dan ya sama sih kayak apa namanya sama sih kayak browser biasa gitu kan. Ini ada settingsnya, cuman settingsnya ini nih nggak mau di gini ya, nggak mau muncul ke depan gitu loh. Ya kurang lebih seperti itu. Cuman yang membedakan tuh cuman bisa split aja sih. Ini ada fitur splitnya. Misalnya kalian masuk ke twitter.com gitu misalnya. Terus di sini kalian bisa ganti juga. Di sini ada Reddit. Kalau misalnya Reddit terlalu sensitif, terlalu sensitif. Dan ini misalnya YouTube gitu misalnya. Nah di sini kalian bisa ganti ke YouTube. Maybe agak ngebug. Nah di sini YouTube. Nah di sini oh ya sama di sini lagi satu kalian harus seleksi juga ya guys ya. Di sini harus kalian pilih satu dulu, seleksi di mana aja kalian seleksi. Terus habis itu kalian ganti deh alamatnya di sini di bagian twitter.com karena memang sengaja dikecilin biar supaya menambah space juga untuk browsingan gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih. Oh wow, oke. So ya jadi kurang lebih seperti itu untuk experience-nya untuk Arc browser. Cuman bedanya tuh dia masih beta ya guys ya. Dan oh ya sama basically ini adalah Arc browser itu buatan dari Google Chrome guys. Buatan dari Chromium guys. Jadi buat kalian yang nggak tahu, di sini tuh ada kayaknya apa ya? Kalau misalnya kalian Chrome/version gitu misalnya. Nah di sini langsung dia pakai Chromium browser guys. Dia pakai Chromium browser untuk Chromium fork tentunya menggunakan browser company. Kalau misalnya kalian bisa lihat di sini. Ini di sini nih, udah browser company. Di sini dia pakai Arc-nya aku pakai versi yang 1.2.3, OS-nya Windows 11, JavaScript-nya pakai yang V8, user agent-nya Mozilla. I don't know what the hell is that. Oke, ya jadi kurang lebih seperti itu untuk versionnya dari Windows versi dari Arc browsernya. Ya jadi banyak bug tentunya masih banyak yang perlu diselesaikan dan masih banyak yang perlu dibetulin atau perlu di optimize.
tentunya. Dan ya, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, so thank you guys untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini. Cuman beberapa menit doang. Semoga kalian enjoy and I will see you guys in the next episode. Bye bye. Kayaknya Origin seru deh. Coba let's see.